Untuk kelas eksperimen dan kontrol jelas itu akan menyusul nanti setelah sampel ada, itu baru kita menentukan kelas eksperimen dan kontrol. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran dan pengambilan data saya breakdown menjadi beberapa sesi, dan ini saya lihat juga dari papernya itu dia sampai sesi ke 5 dari 5 sesi. Jadi di breakdown menjadi 5 sesi. Pada sesi pertama yaitu di situ akan dijelaskan tentang informasi umum dan singkat tentang ini apa pendekatan problem posing. Jadi peserta itu dikasih tahu ini kita mau ini dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan problem posing. Ya pengenalan. Setelah itu pada sesi ini juga disertakan juga ini kegunaan kenapa harus pembelajaran problem posing, itu juga ya sama, ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi intinya menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi informasi tentang problem posing, informasi kenapa harus problem posing itu diutarakan di sini. Setelah itu kita menetapkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebenarnya ini bisa ditetapkan di sini dalam pembelajaran atau sebelumnya. Jadi sebelum pembelajaran langsung kita tetapkan, itu pun bisa. Setelah itu kita memberikan pretest. Pretest di sinilah kita memberikan 2 instrumen penelitian, yaitu problem solving inventory atau data dari ini apa problem solving tadi, kemampuan problem solving, atau metacognitive awareness inventory atau data kesadaran metakognitif yang didapatkan dari kuesioner pretest. Nah, di sini pretest ini diberikan, pretest itu sebelum dimulai treatment atau sebelum pembelajaran. Selain itu, siswa kimia dikasih tahu juga tentang materinya yang akan dipelajari itu apa. Nah, itu. Dan di siswa fisika juga diberitahu materi yang akan dipelajari itu apa. Untuk kimia, materinya adalah kesetimbangan kimia, dan untuk fisika adalah materinya tentang cermin data dan cermin lengkung. Kemudian sesi kedua itu adalah mulai ini melakukan pembelajaran problem posing. Tetapi sebelum pembelajaran ini dilakukan di sesi kedua, itu dites dulu kesetaraan kelompoknya. Jadi eksperimen itu kan harus dimulai dari data awal dari kedua kelompok, itu harus sama, harus seimbang. Jangan yang ini tinggi yang ini rendah, jadi harus seimbang. Kalau seimbang, dia dikasih treatment, nanti peningkatannya akan jelas. Pada kondisi yang awal dengan sama, kalau ada peningkatan yang berbeda itu akan kelihatan. Jadi intinya seperti itu kalau setahu saya di penelitian eksperimen, entah itu eksperimen murni ataupun eksperimen semu ya. Meskipun eksperimen semu itu lebih longgar daripada eksperimen yang murni eksperimen. Jadi di sini kegiatan dimulai. Siswa kimia menerima ini data tentang kesetimbangan kimia, dan siswa fisika menerima data beberapa data dalam pembelajaran tentang cermin data dan cermin lengkung. Di sini siswa kimia maupun fisika disuruh untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada. Jadi diberikan bahwa ada lembar aktivitas. Lembar aktivitas ini juga digunakan dalam pembelajaran. Di lembar aktivitas itu siswa disuruh untuk, karena ini problem posing itu kan memposkan masalah atau memberikan masalah. Nah, di sini biasanya itu siswa menyusun masalah dan memberikan jawabannya. Habis itu diutarakan ke depan atau mungkin ke yang lainnya, seperti itu. Atau siswa membuat masalah dan memberikan jawabannya, langsung masalah itu diberikan ke temannya yang lain, untuk teman lain yang mencoba untuk menjawab. Jadi guru hanya memantau dan guru melihat jawaban siswa, seperti itu. Jadi di sini dirangsang untuk berpikir gimana, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi juga untuk gimana caranya untuk mengetahui masalahnya dari topik yang diangkat, itu seperti itu. Yang ketiga juga mulai juga diberikan materi tentang kimia dan fisika. Di kimia itu salah satunya diberikan prinsip Legendre. Nah, di situ itu adalah prinsip-prinsip dalam kimia ya, pelajaran kimia ya, pendapatnya Legendre itu ada. Setelah itu fisika juga
diberikan beberapa ini tentang terkait tentang cermin datar dan cermin lengkung seperti itu. Sampai dan ini apa kelompok setelah ini dan kelompok kontrol juga diajar ya, kelompok kontrol juga diajar. Jadi cuman tidak menggunakan pendekatan problem posing. Jadi bisa menggunakan bahan ajar atau apa yang intinya keduanya sama-sama menggunakan bahan ajar ya ini atau menggunakan model-model pembelajaran tertentu pun tidak masalah. Tetapi yang membedakan, yang satu disuruh untuk mengeposkan masalah dan menjawabnya, yang satu tidak. Itu aja sebenarnya. Itu juga dilakukan pada sesi keempat dan sesi kelima juga. Kelima juga diberikan itu. Tuh. Dan ini siswa itu juga yang paling juga menyelesaikan masalah ini juga perlu dilihat juga ya, maksudnya guru itu selalu memantau. Jadi guru itu terakhirnya juga bisa memberikan kesimpulan bahwa untuk membenarkan. Jadi kadang siswa kan bisa dia salah, dia menyusun rencana apa menyusun masalah, tetapi dia menjawabnya itu juga salah, itu juga bisa seperti itu. Di sesi kelima ini adalah sesi terakhir. Biasanya di akhir setelah pembelajaran itu diberikan pretest. Nah, pretest yang mana pretest ini ada dua instrumen, yaitu instrumen kemampuan problem solving dan instrumen kesadaran metakognitif seperti itu. Tuh. Kalau sudah selesai dalam pembelajaran, selanjutnya langkah-langkah dalam penelitian itu adalah analisis data. Jelas analisis data ini, data post test itu dianalisis dengan menggunakan independent test. Jadi ini data ini nanti data dari kelas fisika dengan kelas eksperimen dengan kelas kontrol dibandingkan datanya dengan independent test. Itu. Yang kedua, data post test pretest dan post test juga dianalisis dengan menggunakan related t-test atau paired t-test nama lainnya. Seperti itu. Di sini data di sini saya maksudnya adalah dua, data kemampuan problem solving dan data kesadaran metakognitif seperti itu. Setelah itu hasil data nanti itu setelah dianalisis data, hasilnya seperti apa nanti juga bisa ditambahkan kesimpulannya dalam arti untuk mempertimbangkan beberapa ini ya, itu bisa ditambahkan data tentang opini. Bagaimana sih pendapatan siswa tentang pembelajaran problem posing ini? Apakah ada hal lain yang bisa ini kan? Jadi agar ada masukan juga dan mungkin ada hal lain yang bisa dikaji di sini, dan untuk penelitian yang selanjutnya juga bisa mendapatkan gambaran tentang hasil penelitian ini dari sisi siswa, dari sisi perspektif siswa seperti itu. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam review metodologi penelitian jurnal bidang saya, yaitu pendidikan sains. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.